Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang saya hormati Bapak Sunarto sebagai dosen manajemen sumber daya manusia dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pada malam hari ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tujuan, fungsi, dan peranan manajemen sumber daya manusia. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Davi selaku moderator dan pembaca materi. Adapun beberapa materi yang akan dijelaskan oleh Saudari Putri Saleta. Apa manajemen sumber daya manusia itu? Manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan bagian dari ilmu manajemen yang berperan untuk mengatur sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Ada 3 poin pemahaman tentang MSDM. Yang pertama, tujuan MSDM yang dibagi menjadi 4 tujuan. Yang kedua, fungsi MSDM yang dibagi menjadi 2 fungsi. Dan yang terakhir, peran MSDM yang dibagi menjadi 10 peran. Yang pertama yaitu tujuan MSDM. Tujuan MSDM sendiri terbagi menjadi 4 tujuan. Yang pertama, tujuan masyarakat adalah suatu organisasi yang berada di tengah masyarakat, diharapkan bisa membawa manfaat dan keuntungan bagi masyarakat itu sendiri. Yang kedua, tujuan organisasi adalah menjadi alat untuk membantu pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, tujuan fungsional adalah sebagai sarana pengoptimalisasi kinerja karyawan itu sendiri. Dan yang terakhir, tujuan pribadi. Adapun tujuan pribadi karyawan yang seharusnya dipenuhi dapat menjadi motivasi dan pemeliharaan bagi karyawan itu sendiri. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Putri Saleta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Putri Saleta akan melanjutkan presentasi rekan saya yang sebelumnya. Dan kita akan membahas tentang fungsi-fungsi manajerial pada manajemen sumber daya manusia. Dan yang pertama, fungsi manajerial ini akan dibagi menjadi 4 bagian, 4 susunan. Dan yang pertama itu adalah fungsi perencanaan, yang kedua adalah fungsi pengorganisasian, yang ketiga adalah fungsi pengarahan, dan yang terakhir adalah fungsi pengawasan atau pengendalian. Jadi untuk kita membahas yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini sendiri merupakan langkah awal yang kita lakukan sebelum menentukan tujuan. Jadi dalam fungsi perencanaan ini kita akan menentukan strategi atau cara kerja kita ke depannya dan menentukan tujuan kita dalam organisasi itu apa, atau tujuan kita membentuk organisasi atau apa tujuan dari perusahaan tersebut, entah menghasilkan laba sebanyak-banyaknya dan sebagainya. Dan yang terpenting, manajer dalam fungsi perencanaan ini harus bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang akan dilakukan? Yang kedua, siapa yang akan melakukan? Dan yang ketiga, kapan dan di mana akan dilakukan? Karena poin-poin tersebut nanti kita akan bisa melanjutkan ke dalam fungsi yang selanjutnya, dan yang fungsi tersebut adalah fungsi pengorganisasian, yaitu fungsi manajerial yang kedua. Fungsi pengorganisasian ini termasuk kelanjutan dari fungsi perencanaan yang tadi. Jadi setelah kita sudah menentukan rencana, menentukan strategi, maka kita akan memilih atau membagi orang-orang yang menjalankan rencana tersebut bagaimana, dan kita akan membagikan sumber daya manusia tadi ke dalam suatu divisi, masing-masing unit tergantung dengan kemampuan mereka, minat dan bakat mereka. Dan di sini akan diprioritaskan sebagai orang-orang yang memiliki pengalaman atau pemahaman dalam bidang tersebut. Dan yang selanjutnya adalah fungsi pengarahan. Jadi setelah kita menentukan orang-orang yang kita sudah bagi ke dalam organisasi tadi, ke dalam unit-unit atau divisi-divisi tadi, dan kita selanjutnya adalah mengarahkan bagaimana, mengarahkan apa yang mereka harus lakukan, bagaimana cara mereka untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Tapi sebelumnya kita akan menjelaskan apa sih tujuan kita yang sudah kita buat di fungsi perencanaan tadi. Jadi kita akan menjelaskan untuk orang-orang yang sudah kita bagi apa tujuan kita, dan mereka akan melaksanakan tugas mereka di divisi atau unit masing-masing. Dan mereka walaupun berbeda pekerjaan, tetapi mereka akan
memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai tujuan perusahaan, tujuan utama perusahaan tadi yang sudah ditentukan. Kemudian yang terakhir adalah fungsi pengendalian. Di fungsi pengendalian ini, manajer akan mengawasi, mengamati, dan menilai para karyawan yang sudah dibagi ke dalam divisi-divisi tadi, apakah mereka sudah benar melakukan apa yang menjadi tujuan perusahaan atau organisasi tadi. Dalam hal ini pengendalian sangat perlu dilakukan, dan evaluasi tentunya akan terjadi pada masa pengendalian ini. Jadi misalnya misalnya ada satu divisi yang melenceng dari tujuan perusahaan, maka tugas manajer di sini adalah meluruskan dan memberi penilaian atau evaluasi, sehingga untuk selanjutnya divisi tersebut akan melakukan pekerjaannya dengan lebih baik lagi. Jadi yang selanjutnya adalah fungsi operasional dalam manajemen sumber daya manusia. Jadi yang seperti fungsi sebelumnya, jadi untuk fungsi operasional ini sendiri akan terbagi menjadi 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi pengadaan, yang kedua adalah fungsi pengembangan, yang ketiga adalah fungsi kompensasi, dan yang terakhir adalah pengintegrasian atau integrasi. Jadi yang untuk pembahasan nomor 1 yaitu pengadaan. Pengadaan itu apa sih? Jadi seperti pengadaan sumber daya manusia baru, seperti rekrutmen atau penerimaan karyawan baru yang tentunya dilakukan dengan cara seleksi atau wawancara melalui HRD. Dan yang kedua adalah pengembangan. Pengembangan ini sendiri dilakukan setelah adanya pengadaan sumber daya manusia yang masuk dalam suatu perusahaan. Apa sih manfaatnya? Yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan tersebut, tentunya yang baru masuk tadi. Dan kemudian seperti apa sih contohnya? Yaitu melakukan training, melakukan pelatihan, seminar, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah kompensasi. Tentunya seperti yang kita tahu, kita bekerja untuk selain mencari pengalaman dan juga tentunya menginginkan gaji atau penghasilan untuk untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi untuk kompensasi ini sendiri akan diatur oleh fungsi operasional dalam suatu perusahaan. Dan semua upah dari tenaga kerja itu akan disesuaikan sesuai dengan kemampuan mereka atau jabatan mereka dan sebagainya, dan tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan lain. Yang selanjutnya adalah pengintegrasian. Jadi semua orang dalam suatu perusahaan itu tidaklah memiliki pandangan atau perilaku yang sama, pastinya berbeda-beda. Jadi di sini fungsi operasional ini adalah mengajak atau mengubah pola pikir para karyawan itu agar mereka mau bekerja sama untuk sama-sama bekerja untuk mewujudkan tujuan perusahaan bersama, seperti merubah pandangan, kebiasaan, serta sikap yang kurang menguntungkan bagi perusahaan. Kemudian untuk peran-peran manajemen sumber daya manusia. Jadi kelompok kami akan mengambil pandangan dari Dr. Andes Haji Malayu SP Hasibuan bahwa peranan manajemen sumber daya manusia dalam menetapkan program kepegawaian yang mencakup masalah yang pertama adalah menetapkan jumlah, kualitas, dan penempatan tenaga kerja yang efektif sesuai dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job specification, job recruitment, and job evaluation. Dan yang kedua adalah menetapkan program kesejahteraan, pengembangan promosi, dan pemberhentian. Jadi yang sudah kita bahas pada poin sebelumnya tadi mengenai fungsi operasional yang terakhir, yaitu pemutusan hubungan tenaga kerja. Yang selanjutnya adalah menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan atas the right man on the right place and the right man on the right job. Yang selanjutnya adalah meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Jadi pentingnya tadi untuk bagian sumber daya manusia itu menilai sumber daya manusia yang ada agar bisa memprediksikan berapa jumlah sumber daya manusia di masa yang akan datang yang perusahaan perlukan. Yang kemudian adalah memperkirakan keadaan perekonomian pada umumnya pada perkembangan perusahaan pada khususnya. Selanjutnya adalah memonitor teknik dan pengembangan serikat buruh, melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi kerja dalam konteks yang fungsi operasional yang sebelumnya, yaitu
pemeliharaan. Selanjutnya adalah mengatur mutasi karyawan baik vertikal maupun horizontal. Dan yang terakhir adalah mengatur pensiun, pemberhentian, dan pesangon. Sekian presentasi dari kami. Silakan untuk selanjutnya jika ada pertanyaan silakan tanyakan dalam sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.